permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Memang belum selesai di Demokrat, saya pikir sudah selesai dan saya nggak ngikutin ya. Kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal. KLB abal-abal, kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar, saya ikut. Yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB, dipanggil dan ditambahi uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah dan saya merasa menyesal sudah mengikuti kongres luar biasa ini tanpa seizin Ketua DPC saya yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, Bapak Insinyur Ishak Sugiha. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mega dan juga Muldoko bertemu. Ada apakah? Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim tidak pernah ada pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Demokrat di versi Kongres Luar Biasa Sumatera Utara Muldoko. Hal ini dikatakannya terkait pemberitaan koran Tempo edisi 15 Maret 2021 yang mengungkap pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi. Begitu kata Hasto dalam keterangan tertulis pada hari Senin 15 Maret. Pihaknya mengaku telah mendapatkan pelajaran agar tidak mengintervensi persoalan internal partai politik lain. Terlebih, kata Hasto, PDIP juga memiliki pengalaman terkait intervensi penguasa di era Orde Baru. Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati. Namun pada saat yang sama, kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, dan membangun keyakinan. Diketahui Megawati saat ini masih menjabat Ketum PDIP. Sempat mengalami peristiwa kuda tuli alias kerusuhan 27 Juli 1996 berupa pengambil alihan kantor partai secara paksa. Pelakunya disebut sebagai massa PDI Kubu Suryadi yang merupakan hasil Kongres Medan yang didukung oleh Orde Baru. Laporan Komnas HAM yang menyebutkan bahwa ada dugaan keterlibatan Jenderal ABRI dalam peristiwa itu termasuk SBY, ex-ketua umum Partai Demokrat yang saat insiden tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya. Hasto pun juga menyindir soal karma politik bagi pihak yang memiliki motif popularitas melalui pembentukan kesan terzolimi dalam kasus pengambil alihan partai ini. Demikian pula ketika ada yang membangun kesan terzolimi dengan motif popularitas, seluruh anggota dan kader partai selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai. Politik itu pengabdian, berkeadaban, dan juga membangun masa depan. Mereka yang mendapatkan kekuasaan politik dengan tidak benar akan mendapatkan karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran dari leluhur. Terpisah, Panitia Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Sumatera Utara Ilal Ferhat mengaku tidak mengetahui soal pertemuan Muldoko dan Megawati. Saya nggak tahu mengenai informasi tersebut, karena kita nggak pernah dengar dan menyaksikan. Yang saya dengar hanya berita dari kawan, dari media justru AHY ketemu Jokowi. Kalau Muldoko ketemu Mega baru dengar. Akunya,
pada hari Senin 15 Maret. Ia juga menegaskan bahwa langkah Muldoko sowan ke Mega belum pernah terlintas untuk dilakukan oleh pihaknya. Jikapun pertemuan itu ada, ia menyebut itu hanya sebagian dari silaturahmi lintas politik biasa. Seandainya konteks itu benar, artinya adanya pertemuan antara Mega dan Muldoko serta jajaran DPP itu bagian dari lintas politik yang dilakukan oleh Ketua Umum versi KLB, mungkin untuk klarifikasi berita yang selama ini. Ilal juga mengaku fokus pihaknya saat ini adalah merapikan seluruh administrasi untuk dokumen pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu baru bisa dilaksanakan safari kunjungan dengan silaturahmi. Sebelumnya diberitakan Muldoko yang sebelumnya terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB di Sumatera Utara dikabarkan telah bertemu dengan Megawati di kediaman Presiden kelima RI itu di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, Rabu 10 Maret. KLB Demokrat itu membuat Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY meradang dan menyatakan perang. Pemerintah sejauh ini juga masih mengakui DPP Partai Demokrat pimpinan dari AHY. Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara Muldoko dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meminta dukungan. Mendengar partai dan juga ketumnya dibawa-bawa pada konflik Partai Demokrat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto marah. Menurutnya, Mega tidak pernah bertemu dengan kepala staf kepresidenan tersebut. Kabar pertemuan Muldoko dan Mega diungkap oleh koran Tempo pada hari kemarin dengan berita yang berjudul Mantan Panglima Sowan ke Ibu Mega. Isinya menceritakan Muldoko melakukan pertemuan dengan Mega dalam rangka lobi-lobi untuk mendapatkan legitimasi dari Partai Banteng. Pertemuan keduanya disebut dilakukan di kediaman Mega di Jalan Teguh Umar, Jakarta pada hari Rabu 10 Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, Muldoko tidak datang sendiri melainkan ditemani beberapa orang. Salah satunya adalah Joni Allen Marbun yang kini didapuk sebagai Sekjen Partai Demokrat versi KLB. Tempo juga menyebut Ketua Umum Demokrat AHY alias Agus Harimurti Yudhoyono juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada hari Selasa 9 Maret. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Tidak lama setelah berita ini ramai, Hasto juga membantah pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi. Tegas Harto pada wartawan pada hari kemarin. Menurut Hasto, seluruh kader PDIP diajarkan untuk tidak pernah melakukan intervensi terhadap urusan rumah tangga partai politik lain. Karena partainya juga pernah merasakan tidak enaknya kedaulatan partai diintervensi oleh kekuasaan era Orde Baru. Hingga kantornya diserang dan ketua umumnya pun dikhianati. Namun saat yang sama kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat dan membangun keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah prinsip Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran akan menang pada akhirnya. Keyakinan ini pula yang mendorong PDIP terus menempuh jalur hukum, ideologi, kerakyatan dan kebenaran yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Hasto juga mengingatkan karma politik dan menyindir pihak-pihak yang menggunakan cara-cara kotor dalam mengerek popularitas dengan membangun kesan terzalimi. Ia juga melanjutkan, PDIP akan selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai. Karena itu, merupakan politik baginya adalah pengabdian dan berkeadaban. Mereka yang mendapat kekuasaan politik dengan tidak benar akan mendapat karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran leluhur. Bantahan juga datang dari panitia KLB Partai Demokrat Ilal Firhat. Menurutnya, Muldoko dan pengurus lain sedang berfokus untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk didaftarkan ke Kemenkumham. Lalu bagaimana dengan tanggapan Demokrat dari kubu AHY? Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief justru mengatakan, isu pertemuan Muldoko dengan Mega sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Semua ngerti ini mau adu domba SBY dan Ibu Mega, mau adu domba Pak Jokowi dan Ibu Mega. Padahal kita tahu Ibu Mega punya sikap keras bagi yang mengkudeta partai. Cuitnya di akun Twitter @andiarif_id di Twitter. Hal senada juga dikatakan oleh pengamat politik Maximus Ramses Lalongkoe. Dia juga mengaku sulit menyimpulkan kebenaran bahwa adanya kabar pertemuan Muldoko dengan Mega, apalagi sudah dibantah oleh Hasto. Menurut saya, respon amarah Hasto itu wajar. Begitu kata Maximus kepada redaksi Rakyat Merdeka tadi malam. Menurut dia lagi, kabar tersebut sangat sensitif, apalagi ini terkait kudeta partai. Hasto tentu tidak mau partainya pun dibawa-bawa.